Kita kembali ke Kabupaten Bogor ini, Ya. Pak. Kabupaten Bogor ini menarik, ada comment center Ya. 112, di mana ini adalah satu tempat bisa melihat seluruh kejadian apa saja yang ada di Kabupaten Bogor. Itu apa, Pak? Tempat itu berarti sebagai pemantau CCTV gitu? Nah, bukan hanya pemantau. Jadi kita ada comment center ada dua, yang satu 112, yang satu 119. Oke, 112, 119. Ya, 119 tempatnya tidak jauh juga dari tempat sini. Itu khusus untuk di bidang kesehatan. Butuh ambulan 24 jam, kecelakaan, butuh dokter datang ke rumah, perawat datang ke rumah, sudah mulai beroperasi. Dan 112. Penduduk kita berdasarkan DTSEN yang terbaru 6.003.000 jiwa, 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan. Luas wilayah kita tidak jauh berbeda dengan negara Singapura. Luas wilayah kita juga tidak terpaut sangat jauh dengan beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Jadi mohon maaf kita bicaranya, omong kosong membangun Bogor kalau kita nggak punya data. Omong kosong kita bisa berkunjung ke seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bogor dalam waktu 1 hari. Maka membangun sebuah wilayah, membangun bangsa butuh data yang akurat, butuh sebuah sistem. Maka kita ada namanya Comment Center 112. Comment Center 112 kita bisa melihat live pergerakan masyarakat, tapi hari ini baru berfokus kepada pergerakan di jaringan transportasi. Karena butuh biaya yang tidak sedikit, butuh proses yang harus berjalan. Lalu kita pun punya data, kalau kita mau berkunjung hari ini, contoh dari sini mau kemana? Mau ke Kecamatan Nanggung, kita bisa cek Kecamatan Nanggung jam berapa akan hujan, Kecamatan Nanggung cuacanya akan seperti apa, dan itu pun sebagai deteksi dini untuk kita mengantisipasi beberapa bencana. Lalu dari kegiatan sosial ekonomi kemasyarakatan, kita punya data by name, by address, per kecamatan, per desa sampai tingkat RT. Masyarakat kita yang mohon maaf, yang stunting ada berapa, namanya siapa, tahun 2025, bantuan pertama di bulan apa, bantuan kedua di bulan apa, detail ada di situ. Lalu yang berikutnya, kita bisa melakukan live berkomunikasi dengan beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. Dan juga beroperasi 24 jam. Masyarakat Bogor silakan telepon 112 yang kebakaran, yang kebanjiran, yang butuh damkar hadir, butuh BPBD hadir, dan 112 call center aktif. Kita beroperasi 24 jam dan isinya anak-anak muda semua, anak-anak muda orang Bogor. Sigap Iya, semuanya. jadi beliau yang ngangkat telepon langsung tindak lanjuti, contoh Pak rumah saya kebakaran, telepon 112. Lalu mengkoneksikan dengan dinas pemadam kebakaran, dinas pemadam kebakaran hadir. Bahkan sampai ada hal-hal yang... Ada kejadian lucu nggak? Ada yang Karena lucu. kan ini 24 jam nih. Dan baru beberapa hari yang lalu, ada yang kejepit resleting. Telepon 112. Bener, Pak? Bener. Dan damkar pun hadir. Nah ini hebatnya dinas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor. Bahkan ada masyarakat Bogor yang merayakan ulang tahun karena jomblo, perempuan, nggak punya pacar, ulang tahunnya datang ke Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bogor. Nah kan sempat viral juga di beberapa media sosial. Nah inilah kita dari beragam karakter masyarakat kita berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Walaupun belum baik, tapi tadi pimpinan saya selalu mengajarkan kepada saya. Jadi pemimpin harus bisa membuat rakyatmu tersenyum. Tapi bukan tertawa, tersenyum. Kalau tersenyum berarti apa? Beras di rumah cukup, anak bisa sekolah. Nah inilah butuh perjuangan besar, butuh dukungan besar dari masyarakat juga. Doakan kita bersama-sama bisa melayani masyarakat dengan amanah, bisa melayani masyarakat dengan baik. Amin. Nah selain 112, di sini juga ada Pusat Informasi Geologi Geopark Halimun Salak. Ini juga bisa untuk melihat segala sesuatunya, pergerakan yang terjadi di situ. Ada pemantau Taman Nasional Gunung Halimun Salak, karena kita ini dikelilingi beberapa gunung yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Kita ada beberapa taman nasional juga, salah satunya pemantaunya ada di Pemda Kabupaten Bogor, pos pemantau Taman Nasional Gunung Halimun Salak, sehingga kita bukan hanya memantau aktivitas
vulkanik terhadap gunung tersebut, tapi geopark itu bagaimana masyarakat sekitar bisa memanfaatkan dari sisi ekonomi, bisa mendapatkan keuntungan dari adanya taman nasional tanpa harus merusak lingkungan. Jadi beberapa masyarakat yang ikut menjaga kelestarian konservasi bersama-sama, lalu ada beberapa wilayah yang dapat digerakkan dari sisi UMKM masyarakatnya, itu pun nanti di pos pemantau ada produk-produk UMKM-nya ada. Lalu kita melihat alur jaringan gunungnya dari mulai Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, lalu kita ada Taman Nasional, lalu kita ada beberapa tempat konservasi. Dan kalau kita mengunjungi dari satu gunung ke gunung lainnya, 1 bulan mungkin nggak akan selesai. Maka tadi kita butuh sebuah sistem. Sistem itu ada di dalam pemerintah Kabupaten Bogor semua. Dan sistem tersebut yang sedang kami sempurnakan. Sehingga pada saat hari ini kita ingin lihat Bogor wilayah timur, utara, selatan, barat, dengan waktu yang sangat singkat. Nah, di satu tempat dari Comment Center, lalu kita memantau aktivitas vulkanik, memantau aktivitas kegiatan ekonomi kemasyarakatan, juga dari tempat pemantau tersebut. Dan juga bukan hanya digunakan oleh pemerintah, masyarakat umum boleh datang. Maka saat ini sedang kita bangun fasilitas penunjangnya. Pos pantau tersebut ada di tengah-tengah, namanya Taman Siliwangi, sehingga masyarakat bisa bersantai. Lalu kedua, masyarakat juga bisa mendapatkan edukasi. Lalu masyarakat bisa melakukan beberapa kegiatan aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan di tempat tersebut. Yang saya suka di sini semua terbuka untuk masyarakat ya, terbuka untuk umum, segala informasinya mereka juga bisa. Tapi ada satu lagi yang menarik di sini, ada pembangunan Masjid Pakansari yang nantinya akan menjadi pusat fasilitas untuk umroh dan juga haji, benar ya Pak ya? Ini sebenarnya apa yang menjadi motivasi Bapak membangun Masjid Pakansari ini? Ini makanya nanti juga kita akan ajak berkunjung ke beberapa tempat ibadah, tapi saya sampaikan dulu di awal bahwa kami selalu menyampaikan, Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang, Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku, Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama, tapi Bogor harus dibangun dengan kebinekaan. Dan Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang sayang dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Kita pada saat hari ini, tahun 2025, membangun Masjid Raya Bogor di Stadion Pakansari. Sebetulnya judulnya bukan masjid, judulnya adalah Pusat Layanan Haji dan Umroh. Di dalam Pusat Layanan Haji dan Umroh itu ada masjidnya. Masjid itu sekaligus sebagai penunjang infrastruktur adanya Stadion Pakansari. Stadion Pakansari itu jumlah kursinya kurang lebih ada 34.000 kursi. Kalau orang nonton bola 34.000 kursi terisi, dengar azan maghrib, selesai main bola, orang pasti nanya, Pak, punten, masjid paling mana? Masjid sebelah mana? Masjidnya belum ada. Maka kita siapkan di Pusat Layanan Haji. Kenapa kita harus membangun Pusat Layanan Haji? Dulu kuota haji terbesar dunia itu Pakistan, nomor 2 Bangladesh. 2025 kuota haji terbesar di dunia nomor 1 adalah Indonesia. Kuota haji terbesar Indonesia itu ada di mana? Provinsi Jawa Barat. Lalu Provinsi Jawa Barat, kabupaten mana kuota haji terbesar Indonesia? Adanya Kabupaten Bogor. Maka saat Bogor bicara haji, Bogor bicara dunia. Nah, sedangkan jamaah haji dari Kabupaten Bogor pada saat akan berangkat haji harus ditempatkan di beberapa embarkasi, salah satunya adalah embarkasi Pondok Gede sebelum berangkat ke Tanah Suci. Maka pada saat para jamaah haji yang berangkat dari Kabupaten Bogor, kita persiapkan di situ ada masjid, lalu 2026 kita akan bangun hotel. Di Pusat Layanan Haji, di Asrama Haji ada 2 kolam renang. Yang satu kolam renang untuk keluarga, laki, perempuan, ibu, anak bergabung di situ jadi ya? satu. Tapi ada satu khusus kolam renang yang kita khususkan hanya untuk perempuan. Kenapa khusus perempuan? Kita juga harus mencarikan sebuah solusi bahwa banyak wanita di Kabupaten Bogor yang berhijab syar'i, pengen berolahraga, pengen berenang, tidak punya kolam renang di rumah, tapi ingin berenang tidak bercampur dengan yang lainnya.
Ya, jadi diberikan satu fasilitas khusus untuk Kita berikan perempuan, fasilitas mereka khusus jadi untuk bebas untuk perempuan. berolahraga. Bebas untuk berolahraga. Kalau kita berbicara mengenai olahraga, kita Ya. tadi sudah bilang banyak sekali fasilitas olahraga yang akan dibangun di sini, bahkan sekarang sudah ada gitu. Yang menarik adalah SOD, Sentra Olahraga Disabilitas. Nah, ini juga menarik, ingin saya lihat langsung ke sana karena ada satu layanan gitu, tempat di mana ini adalah pusat olahraga bagi mereka adalah kaum disabilitas. Boleh ya kita ke sana ya Pak ya? Dari pendopo Bupati, kita sekarang sudah bergeser ke SOD Wisma atau SOD. Wisma SOD, Wisma Sentra Olahraga Disabilitas. Ini adalah yang Pertama di Indonesia. pertama di Indonesia, yang pertama adalah di Kabupaten Bogor. Keren banget. Dan di samping kita ada Pak Misbah selaku Ketua NPCI Kabupaten Bogor. Wow, oke. Pak, kita mau ngobrol-ngobrol ya Pak ya sama Pak Bupati juga. Pak, sebenarnya kegiatan apa aja yang dilakukan di Wisma ini? Jadi Wisma ini sebenarnya memang masih sementara, belum permanen, sudah beroperasi 1 tahun lebih ya. Mudah-mudahan 2026 kita bisa punya Wisma sendiri dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ya. Pada prinsipnya ada satu, bukan hanya bicara prestasi. Anak-anak ini adalah anak-anak istimewa, mereka yang sudah mengharumkan nama Kabupaten Bogor, nama Indonesia di mata internasional, dan mereka harus punya wadah. Ya. Dari merekalah Bogor terbangun, dari merekalah bangsa ini terbangun, dan tidak ada perbedaan pelakuan terhadap mereka. Baik. Dan ini yang membuat kita berintrospeksi diri sebetulnya, bahwa kita yang jauh lebih mampu, tapi mereka jauh lebih berprestasi. Dan mereka bisa menjadi contoh hidup, contoh penyemangat buat kita. Maka pemerintah hari ini bukan hanya beberapa bidang atau bagian tertentu, semua kita sentuh bersama-sama, dan dari Pak Misbah, dari rekan-rekan yang lain, ada rekan-rekan Soina juga yang hari ini tidak bisa hadir karena sedang berkompetisi, bertanding. Dari mereka kita banyak belajar. Baik. Dan tentunya dari mereka prestasi-prestasi besar sudah ditorehkan untuk Kabupaten Bogor. Kebetulan ada cabur paracycling, panahan, dan atletik yang dipersiapkan untuk Paralimpik nanti di Los Angeles. Dan kebetulan di waktu dekat ini di 2026 ada event internasional Pak. ASEAN Para Games di Thailand dan ASEAN Para Games di Jepang. Dan kebetulan alhamdulillah Kabupaten Bogor ini Pak berkontribusi untuk Indonesia. Ada 10 atlet Kabupaten Bogor yang sedang pelatnas di Solo Pak. Kami dari NPC Kabupaten Bogor, dari SOD, ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Rudi Susmato yang selalu mensupport secara penuh kepada NPC, kepada SOD, kepada olahraga disabilitas, dan Bapak Bupati juga Bapak Disabilitas Kabupaten Bogor. Baik, wow. Bupati Bogor Rudi Susmanto memberikan bantuan terhadap para atlet disabilitas berupa sejumlah kursi roda, pemberian paket minuman, dan makanan sehat untuk para peserta didik. Baiklah Pak Rudi, dari Wisma Sentra Olahraga Disabilitas kita akan beralih ke satu tempat yang tempat olahraga juga, berkuda, Ya, ya, di dekat-dekat sini. tidak jauh dari sini. Di sini, kita mau ke sana ya.